Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kali ini tim lintas batas dimensi sedang berziarah ke desa Palar, Trucuk, Klaten, di mana dimakamkan seorang pujangga dari Keraton Surakarta, pujangga besar yang bernama Raden Ronggo Warsito, seorang pujangga keraton yang telah menulis beberapa buku tentang ramal-ramalan dan tentang banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat pada waktu itu. Beliau lahir pada hari Senin Legi tanggal 15 Maret tahun 1802 dan wafat pada 15 Desember 1873 pada hari Rabu Pon. Dilahirkan dengan nama Bagus Burhan, yang kemudian hari menjadi seorang pujangga besar. Namun melalui berbagai macam hal di masa kecilnya, beliau sama halnya dengan anak-anak pada umumnya, namun beliau mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh setiap anak-anak pada waktu itu. Beliau dianggap mempunyai insting atau mempunyai hobi yang tidak sama dengan anak-anak sebayanya, sehingga oleh kakeknya beliau dikirimkan ke daerah Ponorogo, dititipkan untuk belajar ngaji pada Kyai Imam Bestari, pemilik pondok pesantren Gebang Tinatar di desa Tegalsari, Ponorogo. Dengan niat dan ketekunan yang luar biasa, beliau melakukan tirakat topo kungkum selama 40 hari 40 malam di Kedung Watu, dan hanya makan sesisir pisang pada setiap harinya, sehingga pada suatu ketika beliau memperoleh wisik, yakni ditemui oleh Raden buyutnya, juga seorang pujangga yang bernama Yasodipuro yang pertama, dan beliau disuruh untuk menengadahkan telinganya, dan dengan gaib kakek buyutnya kemudian masuk ke dalam dirinya. Dan setelah melakukan tirakat tersebut, Raden Bagus Burhan ini kemudian bisa berubah sifatnya yang tadinya pembangkang, yang tadinya dianggap bandel, menjadi seorang santri yang sangat taat dan cepat mempelajari semua tentang pelajaran ilmu agama yang diajarkan oleh Kyai Imam Bestari. Makam Eyang Ronggo Warsito di Palar, Trucuk, Klaten. Kita mau ziarah dulu. Bagus Burhan sendiri mengawali karirnya diangkat sebagai panewu carik di Kadipaten Anom, bergelar Raden Ngabei Ronggo Warsito, menggantikan ayahandanya yang wafat di penjara Belanda pada tahun 1830 Masehi. Kemudian sepeninggal dari Yasodipuro II,
Ronggowarsito diangkat sebagai pujangga oleh Keraton Surakarta oleh Pakubuwono yang ketujuh pada 14 September 1845. Semasa kecil beliau ini sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya, dan beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Raden Tumenggung Sastronegoro, dan beliau dikirimkan oleh kakeknya untuk nyantri di Ponorogo. Namun di saat waktu senggangnya beliau juga sering melakukan ritual semacam puasa dan topo kungkum di sungai, dan beliau ini memang sangat hobi dalam bertirakat kalau dalam bahasa Jawa. Beliau pula lah yang menggubah kitab Jongko Joyoboyo yang sangat terkenal sampai ke mancanegara ini, dan beliau menggubah dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti oleh orang-orang pada waktu itu. Selain itu juga beliau melahirkan karya-karya sastra yang sangat banyak dan terkenal, antara lain Bambang Dwi Hasto, Pausastra Kawi, Sejarah Pandawa lan Kurawa, Sabto Darmo, Serat Aji Pamoso, Serat Candrarini, Serat Cemporet, Serat Joko Ludang yang sangat terkenal. Kemudian ada Serat Jayeng Boyo, Serat Kolotito, Serat Paniti Sastro, Serat Panji Jayeng Tilam, Serat Paramasastra, Serat Paramayoga, Serat Pawarsakan, Serat Pustaka Raja, Suluk Salokojiwo, Serat Wedorogo, Serat Witaradya, Sri Kresna Batara, Wirid Widayat Jati, Wirid Maklumat Jati, Serat Sabdo Jati, dan masih banyak lagi buku-buku karya sastra dari beliau ini. Mengalir darah pujangga dari bapaknya yang bernama Mas Pajang Sworo, juga disebut sebagai Raden Ronggowarsito. Ayahnya juga adalah orang cucu dari Yosodipuro yang kedua, karena Yosodipuro kedua juga seorang pujangga besar dari Keraton Surakarta, dan ibunya dari keturunan Kesultanan Demak. Saat Bagus Burhani menginjak dewasa, beliau menikahi Raden Ayu Gombak pada tanggal 9 November 1821, dan Bagus Burhan ini tinggal ikut di Kediri, mendapatkan putri Adipati Cakraningrat yang berada di Kediri, dan beliau sempat tinggal di Kediri untuk beberapa waktu, dan kemudian oleh karena merasa tidak nyaman, dan beliau konon memutuskan untuk berkelana yang ditemani oleh Ki Tanujoyo sampai menyeberang ke Pulau Bali sana. Salah satu karya sastra yang sangat terkenal yaitu Serat Kolotito yang terdiri dari 12 bait tembang sinom, yang salah satu bait yang sangat terkenal antara lain yang berbunyi amenangi jaman edan ewo ing pambuti melu ngedan ora tahan yen tan melu anglakoni buya keduman milik kaliren wekasanipun dilalah kersaning lah bejo bejane kang lali luwih bejo kang eling lawan waspada, yang artinya dalam bahasa Indonesia
sebagai berikut. Menyaksikan zaman edan atau gila serba susah dalam bertindak. Ikut gila tidak tahan, tapi kalau tidak mengikuti gila tidak akan mendapat bagian. Kelaparan pada akhirnya. Namun telah menjadi kehendak Tuhan, sebahagia-bahagianya orang yang lalai akan lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada. Itu adalah sebuah syair atau karya tulis dari Pujangga Besar Ronggo Warsito yang sangat terkenal sampai ke mancanegara, yang menggambarkan tentang keadaan dunia baik yang dahulu maupun yang sekarang dan yang akan datang, yang dipercayai oleh para orang-orang khususnya orang Jawa tentang sebuah ramalan yang dituliskan oleh Ronggo Warsito. Beliau hidup semasa penjajahan Belanda dan beliau menyaksikan sendiri bagaimana penderitaan rakyat Jawa, terutama ketika Belanda memaksa untuk tanam paksa zaman era Pangeran Diponegoro. Dalam situasi yang serba memprihatinkan, Ronggo Warsito meramalkan akan datangnya kemerdekaan Indonesia, yaitu kelak pada tahun Wiku Sabto Ngesti Janmo. Ini adalah tahun Sengkalan. Dalam bahasa Jawa tahun Sengkalan adalah tahun sanepan atau tidak secara tertulis dengan sangat jelas itu apa namanya. Oleh karena sangat ketatnya pengawasan Belanda terhadap karya-karya sastra dari Ronggo Warsito, sehingga beliau menuliskan dengan tulisan dan bahasa yang sanepan yang tidak mudah dimengerti pihak Belanda agar supaya aman dan tidak ditangkap. Kalimat yang terdiri atas 4 kata tersebut merupakan kalimat yang tertulis atau tertuang dalam salah satu kitab atau buku yang berjudul Serat Joko Lodang yang sangat terkenal, yang merupakan kalimat sastra Surya Sengkala atau tahun Sengkala, yang jika ditafsirkan akan memperoleh angka 7781. Pembacaan Surya Sengkala ini sendiri adalah dengan cara dibalik dari belakang ke depan, yaitu tahun 1877 Saka, dan yang bertepatan dengan tahun Masehi adalah tahun 1945 hitungan tahun Masehi, dan itu sudah diramalkan jauh-jauh hari oleh Ronggo Warsito akan datangnya kemerdekaan Republik Indonesia dan berdirinya sebuah negara yang pada akhirnya menjadi negara Republik Indonesia tercinta ini. Dan Soekarno sendiri yang waktu itu belum menjadi seorang presiden sangat percaya sekali tentang ramalan atau tentang tulisan dari Ronggo Warsito ini. Oleh karena itu beliau juga sangat bersemangat dan melihat para rakyat, para petani miskin yang tetap semangat, oleh karena meyakini tentang kebenaran ramalan dari Ronggo Warsito akan datangnya kemerdekaan di kemudian hari. Dan akhirnya benar-benar terjadi ramalan tersebut dan Indonesia merdeka pada tahun 1945. Ini adalah sumur yang sangat tua berbarengan dengan adanya makam, komplek pemakaman ini, dan ini sangat angker sekali. Sumur Gadung Melati ini banyak sekali orang-orang yang bercerita tentang keangkeran dari sumur Gadung Melati ini yang terletak di belakang samping kiri, sebelah belakang
bangunan musola, sosok penunggu yang disebut-sebut sebagai Gadung Melati ini juga sering menampakkan diri pada orang-orang pengunjung atau masyarakat sekeliling yang sudah banyak ditemui. Adapun asalkan kita tidak mempunyai niat untuk sesuatu yang tidak dikehendaki, besar kemungkinan kita akan senantiasa dalam perlindungan yang Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita harus selalu percaya dan wajib percaya kepada Tuhan kita masing-masing, menurut agama kita masing-masing. Jangan sampai kita melenceng pada tujuan-tujuan kita berziarah tempat-tempat para tokoh-tokoh atau para leluhur yang dulunya mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan yang lainnya, termasuk di komplek pemakaman Ronggowarsito ini sendiri. Saya datang bersama teman saya yang dari Sragen bernama Anton. Ini konon dulu juga waktu sebelum-belumnya sulit mendapatkan jodoh, sulit mendapatkan pekerjaan. Namun sekarang tetap sulit. Enggak, sekarang sudah mau menikah beliaunya ini, dan kebetulan lagi ada waktu senggang dan kami berniat melakukan ziarah ke makam Ronggowarsito, dan sepulang dari sini nanti kami akan melanjutkan melacak tempat beradanya pohon ketos yang sangat fenomenal yang pernah diunggah oleh beberapa media massa maupun pernah dipakai untuk Mister Tukul jalan-jalan dulu, masih di seputaran Palar Trucuk Klaten ini, tempat kerajaan jin yang sangat terkenal, dan dulu pernah hampir terjadi semacam seminar atau semacam apa tuh, dikumpulkan orang-orang paranormal, dukun-dukun seluruh Jawa ini semasa zaman masih ada terkenalnya Permadiasa itu, hampir terjadi, namun kemudian dibatalkan atau dibubarkan dan tidak jadi seminar atau perkumpulan. Dan ini memang sangat terkenal sekali. Kami akan melanjutkan video kami di Kerajaan Tuyul pada sebuah desa. Ikuti video kami selanjutnya. Kami akan mengungkap Kerajaan Tuyul dan berapa maharnya saat kita melakukan ritual tersebut, dan apa dan bagaimana cara-caranya akan saya kupas tuntas untuk Anda sekalian, untuk menuruti rasa penasaran. Dan kami pulang setelah dari Ronggowarsito ini, dan kami melanjutkan perjalanan menuju ke tempat lain. Ikuti dan saksikan video kami berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pada video-video ini. Sekian lintas batas dimensi, dan terima kasih telah menyaksikan.